Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini, Sabtu 7 Februari 2026, kita berjumpa dengan program Renungan Harian Keluarga. Dan mari kita memanfaatkan waktu baik ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Melalui perenungan ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu, ada ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu, oleh karena tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pun saat ini kami hendak baca lagi kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pedoman hidup. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-17b berkata demikian. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Itulah firman Tuhan, mari merenungkan dengan tema salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, keberhasilan pemberitaan Injil sesungguhnya tidak ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan manusia yang melaksanakan pemberitaan Injil itu. Walaupun kekuatan dan kemampuan manusia adalah hal yang penting dalam pelayanan, namun bersandar pada hal itu akan membuat pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Orang-orang percaya di Korintus menyadari anugerah Allah yang besar atas jemaat Korintus, yakni hadirnya pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki berbagai karunia yang menopang mereka dalam pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas atau dengan nama lain Petrus memiliki kemampuan tertentu sebagai pemberian Allah dalam melaksanakan tugas memberitakan Injil. Namun kemampuan itu bukanlah hal yang utama. Yesus Kristus dan salibnya adalah yang utama. Penting untuk merenungkan hal berikut. Apakah kesan yang diterima orang ketika mendengar Injil yang berisi tentang Yesus yang mati tersalib itu? Kelemahan dan ketidakmampuan adalah kesan kuat yang dihasilkan pemberitaan tentang salib. Pada bagian surat 1 Korintus yang kemudian, orang menganggap Yesus yang tersalib itu sebagai kebodohan atau batu sandungan. Walaupun demikian, Yesus Kristus dan salibnya adalah inti dari pemberitaan Injil. Maka komitmen Paulus untuk memberitakan Injil bukan dengan hikmat perkataan atau bersandar pada kekuatan dan kemampuan manusia, melainkan berpusat pada salib Kristus, menunjukkan esensi dari Injil itu sendiri. Injil tentang Yesus Kristus yang tersalib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tak pernah terbersit dalam pemikiran manusia bahwa melalui apa yang dianggap bodoh dan lemah, Allah menunjukkan kekuatannya dalam menyelamatkan manusia berdosa. Dalam pemberitaan Injil pun, seseorang yang melayani harus bersandar penuh pada Allah, bukan kekuatannya sendiri. Hanya dengan demikianlah salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Keyakinan Paulus ini sekaligus menegaskan bahwa hanya tentang salib Kristus sebagai kekuatan Allah, tetapi juga salib Kristus sebagai satu-satunya alasan terbesar yang mempersatukan jemaat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang percaya dan sebagai keluarga Kristen yang dipanggil untuk melayani Allah dan sesama, kita dipanggil untuk memberitakan Yesus dan salibnya itu dalam kebergantungan penuh pada kekuatan dan hikmat Allah. Saat kita bersandar pada kekuatan sendiri dan menonjolkan diri dengan segala kelebihan kita, salib Kristus menjadi sia-sia. Biarlah hidup kita dan keluarga kita terus menunjukkan pada Yesus Kristus dan salibnya, pusat hidup dan pelayanan kita. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, bahwa kami telah menerima keselamatan, dan karena itu adalah tugas tanggung jawab kami untuk terus memberitakan Injil, kabar sukacita tentang Yesus
dan salib. Sesungguhnya kami menerima anugerah keselamatan oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu kami mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dimulai dari kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarga, persekutuan jemaat dan masyarakat. Selalu hidup berdasar pada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu memohon tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan bagi kami, agar ketika kami jalani hidup pribadi, kehidupan keluarga, senantiasa dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Hidup keluarga suami istri selalu hidup dalam kasih satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain antara suami, istri, anak, dan orang tua sekeluarga hidup di dalam Kristus. Demikian persekutuan jemaat engkau berkati dimanapun berada. Di Jemaat Maranatha Paskaten khususnya kolom 1 hingga 27 ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Dan semua yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Ketika bergumul dengan berbagai hal, kuatkan iman kami. Jangan buat kami putus asa, tetapi jaga kehidupan kami Bapa, agar supaya kami tetap ada di dalam Engkau. Demikian ketika kami ada dalam syukur sukacita oleh karena berkat-Mu, biarlah sukacita terarah hanya kepadamu Bapa. Terpuji Engkau berkati para pemimpin kami, baik pemerintah maupun pemimpin gereja, bergandengan tangan untuk terus menghadirkan damai sejahtera shalom di tengah kehidupan ini yang adalah Tuhan yang telah mengaruniakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya atas kasih dan anugerah-Mu. Kami akan terus disertai oleh Engkau. Karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kami yang datang, berdoa, bersyukur, dan bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paskaten. Jangan lupa juga selalu share, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.